Halo sobat anime, waduh, kita gaskan lagi yuk apoteosisnya. Tapi nih, yang nanya pohon Jiu mana bang? Waduh, kita pindah ke channel ini ya untuk channel ini nih, channel si Kamai. Waduh, channel adiknya Bang Jack. Waduh, kita upload di situlah untuk pohon Jiu. Tapi ini udah diganti warna warna hitam putih. Waduh, masih juga kena copyright coy. Wah, edan. Nggak ngerti juga dah. Ya udahlah, nanti aja lah mikirinnya. Kita gaskan dulu lah apoteosisnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Luo Zhen memenangkan latih tanding melawan seorang bocah berbakat dari Tanah Suci, Zhen ia dijemput oleh Yun Luo untuk ikut bersama dirinya kembali ke Istana 13 miliknya, Kuil Yun. Dan di dalam perjalanan yang membutuhkan waktu selama 3 hari perjalanan, di sini Yun Luo dia bertanya, Luo Zhen, jelaskan kepadaku, bagaimana bisa kau memiliki token auman sebanyak itu? Bahkan untuk diriku saja, aku hanya punya 5 doang. Namun di sini Zhen mendapatkan pertanyaan itu. Ia berujar, ini sebenarnya agak sulit sih untuk dijelaskan. Melihat Zhen yang sepertinya enggan untuk memberitahukannya membuat Yun Luo doi berujar, baiklah, aku hanya penasaran saja. Aku juga tidak terlalu sering menggunakan token itu. Ya, kita juga bagaimanapun adalah teman lama. Jadi kalau kau membutuhkan bantuanku di dunia atas ini, maka beritahulah kepada diriku. Mendengar hal itu, di sini Zhen ia langsung meminta bantuan Yun. Yun, apakah kau memiliki sesuatu yang dapat membangkitkan Shun kembali? Maksudmu Shun si raja pembantai dari ras elf itu? Dan jika ingatanku benar, dia hanya punya satu pecahan jiwa yang tersisa. Dan selama pecahan jiwa itu ada dan pecah dan sepertinya ini agak sulit untuk dapat bertahan. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhen. Zhen juga berujar, aku akan melakukan yang terbaik untuk dapat menyelamatkan dirinya. Bahkan di sini Zhen ia ingin membantu Shun mengambil kembali tahta Raja Elf miliknya yang membuat Yun Luo ia berujar, itu tidaklah mudah. Posisi Shun di Raja Elf benar-benar sangat penting. Selain itu, kultivasi kedua Raja Elf yang lainnya juga berada di tingkatan Lord. Jika kau ingin membantu Shun mengambil kembali tahtanya, jelas itu tidaklah mudah. Mengingat kultivasimu yang ada saat ini. Di sini Yun Luo ia juga berujar, saat ini aku bukanlah mastermu, jadi aku tidak akan mencampuri urusanmu. Namun untuk membantumu, aku bisa membantumu membangkitkan Shun kembali. Bahkan aku juga bisa memulihkan jiwanya yang telah rusak. Apa? Mendengar hal itu membuat Zhen pun senang. Benarkah? Ini sangat luar biasa Yun Luo, ujar dari Zhen yang bahagia mendengar Shun dapat kembali bangkit. Tunggulah ketika kita telah sampai di kuilku. Aku akan membantumu memulihkan jiwa Shun. Dan 3 hari kemudian Zhen ia pun tiba di Istana 13 atau kuil milik Yun Luo. Di mana mereka yang tiba langsung disambut oleh seorang pria yang berujar, Master Kuil, Anda telah kembali. Bawahan ini datang untuk menyambut Anda. Melihat hal itu, di sini Yun Luo ia terlihat sedikit tidak senang. Namun ia berujar, tidak perlu menyambutku. Banyak hal lain yang harus kalian lakukan. Kembalilah. Namun untuk si kampret ini yang sepertinya iri dengan status yang dimiliki oleh Yun Luo yang merupakan Master Kuil yang diturunkan oleh ayahnya, membuat si kampret ini sepertinya sedikit tidak suka. Dan di sini si kampret ini ia juga berujar, Master Kuil, lihatlah, aku membawa 2 orang murid baru hari ini. Dan mereka adalah orang-orang yang berbakat dan kurasa mereka bisa memasuki aula Yan Yun. Melihat hal itu, di sini Yun Luo ia berujar, sepertinya kuil Yun kita akan mendapatkan 2 orang berbakat. Namun untuk si kampret yang melihat Zhen ada bersama Yun Luo membuatnya berujar, Master Kuil, apakah bocah ini yang kau jemput itu? Tampaknya dia sedikit lumayan. Atau Master Kuil, kau tidak bisa menemukan orang yang berbakat hingga kau harus memungut sampah ini, ujar si kampret itu. Bahkan murid-murid yang dibawa oleh si kampret juga enggak kalah kampret, di mana ia berujar,
Mungkin saja orang itu berasal dari dunia bawah ya. Baunya seperti orang-orang dari dunia bawah yang miskin. Mendengar Zen direndahkan membuat Yunluo sedikit kesal. Namun di sini Zen ia berujar, "Hei, aneh. Kenapa aku tidak mencium sesuatu ya? Ya, kau berasal dari dunia bawah dan kau mana bisa mencium baumu sendiri kan?" Ujar si kampret ini. Mendengar hal itu, di sini Zen ia berujar, "Ya, sama seperti kalian. Kurasa kalian berdua juga tidak bisa mencium bau kalian sendiri." "Apa? Hei, bau? Bau apa maksudmu?" ujar si kampret itu. "Ya, bau orang tolol yang tidak bermartabat. Bau kalian sungguh sangat busuk. Benar-benar parah," ujar dari Zen sembari menutup hidungnya yang membuat kedua bocah kampret ini kesal. Mendengar dua muridnya dihina oleh Zen membuat si kampret ini kesal. "Oi bocah, apakah ada master yang mengajarimu, Karena pejuang bela diri itu bertarung, bukan adu bacot." Master ya? Kalau soal master, aku memilikinya. Jadi ya kau tidak perlu repot-repot mengajariku, sambut dari Zen. Hei, mendengar Zen punya master membuat Yunluo dia bertanya, "Lu Zen, kau benar-benar memiliki master? Kenapa aku tidak tahu?" tanya Yunluo. Ya, aku baru saja mendapatkan master, tapi ya dia memang jarang muncul," sambut dari Zen. Melihat Zen, bocah dari dunia bawah memiliki master, membuat si kampret ini ia berujar, "Master? Kau punya master di dunia bawah? Itu tidak ada apa-apanya. Memangnya kultivasi apa yang dimiliki oleh mastermu, Cih. Kultivasi? Entahlah, aku juga tidak bisa melihatnya," sambut dari Zen. "Cih, kultivasimu itu terlalu buruk hingga aku tidak bisa melihat kultivasi mastermu sendiri," ujar si kampret itu. Ya, aku hanya tidak bisa melihat kultivasi pejuang yang jauh lebih kuat di atas diriku. Sedangkan saat ini aku bisa melihat kultivasimu yang ada di tingkatan Lord bawah. Yang artinya kau jelas jauh lebih lemah daripada masterku, ya kan? Ujar dari Zen yang membuat si kampret ini murka. Namun di sini Yunluo ia berujar, "Cukup, Yushan. Aku tahu kalau kau berusaha keras untuk menemukan orang berbakat untuk kuil Yun kita. Namun jika kau membicarakan kontribusiku, itu semua tergantung pada seberapa baik mereka akan berkultivasi. Sekarang kau pergilah dulu ke Aula Shen dan temukanlah senjata terbaik untuk orang-orang pilihanmu itu," ujar dari Yunluo. Dan setelahnya di sini Yunluo ia berujar, "Lo Zen, lama kita tidak bertemu dan sekarang kau semakin hebat ya dalam berkata-kata." Ya, karena memang orang-orang seperti mereka itu memang harus dilawan," sambut dari Zen. Di sini gadis Yun ia juga berujar, orang itu dia bernama Shun Chan. Dia adalah wakil master di kuil Yunku. Karena memang ayahnya itu ada di tingkatan yang sama dengan ayahku yang merupakan seorang Heavenly Venerable. Jadi dia selalu saja ingin bersaing dengan diriku. Tapi ya sudahlah, ayo berikan aku soul wood milikmu biar aku bantu kau memperbaiki jiwanya Shun. Dan sekarang kau bisa pergi menuju Aula Shen. Karena memang mereka yang memasuki istana 13ku. Mereka semua diizinkan untuk mendapatkan kesempatan untuk memilih senjata di Aula Shen. Dan untuk senjata-senjatanya, kau bisa memilihnya sendiri. Karena mereka semua ada di tingkatan dewa. Dan setelahnya Zen ia pun pergi menuju Aula Shen. Dan di tempat ini Zen ia pun bertemu dengan seorang master tua penjaga aula tempat ini. Dan sebelum memilih senjata, Zen melihat daftar senjata yang ada di tingkatan atas yang ada di tempat ini melalui sebuah buku katalog. Dan untuk senjata-senjata itu sendiri ternyata ada di atas sebuah aula. Dan untuk mendapatkannya harus mengambil sendiri. Namun di sini patua itu ia berujar kalau mengambilnya itu tidaklah semudah yang terlihat. Karena memang harus menahan gravitasi yang sangat kuat. Dan itu semua tergantung kekuatanmu sendiri. Patua ini ia juga berujar aturannya cukup sederhana. Aturan untuk mendapatkan senjata ini pertama, percobaannya adalah gratis. Namun jika ingin mencoba kembali, kau harus membayar sebanyak 300 batu giok yuan sejati. Di sini Zen yang mendengarnya ia pun paham. Tapi aku ingin bertanya, senjata-senjata yang ada di buku itu semuanya adalah senjata berkualitas tinggi. Tapi kenapa tidak ada di atas sana? Sambut dari Zen. Maksudmu senjata-senjata yang ada di dalam daftar ini kah?
Karena jika kau mau, kau harus membayar 100 batu yuan sejati dan aku akan menambahkan senjata itu di dalam tempat ini. Waduh. Dan setelahnya di aula ini Zen ia juga bertemu kembali dengan dua orang murid kampret yang sebelumnya, di mana seseorang ia berujar, saudara, lihat orang itu. Dia adalah orang yang telah mengejekku dan masterku beberapa waktu lalu. Maka dari itu ya, aku ingin mengambil senjata dewa itu duluan dan membungkam kebanggaan dari bocah itu. Maka dari itu, di sini bocah kampret ia pun melesat ke atas sana untuk mendapatkan senjata itu. Namun, jelas hal itu tidaklah mudah. Mengingat semakin tinggi maka tekanan gravitasi juga akan semakin kuat. Maka dari itu jelas daripada tidak membawa sama sekali senjata, membuat si kampret itu harus mengambil sebuah senjata. Namun senjata yang ia dapatkan adalah senjata ece-ece, senjata sampah. Sial, aku ingin mencoba lagi, ujar si kampret itu. Namun jelas untuk mendapatkan kesempatan kedua harus bayar. Namun di sini rekannya awalnya si kampret ini dia ingin membayarkannya untuk saudaranya. Namun doi memiliki sebuah ide lain. Ya, kurasa aku akan mengambilkannya untukmu saja. Karena memang si kampret ini ternyata dia ingin menunjukkan kebolehannya di hadapan Luo Zhen. Maka dari itu setelah ia membayar, baiklah, aku akan mulai. Ya, si kampret ia pun melesat ke udara, memilih senjata-senjata yang sekiranya cukup bagus. Dan di sana, doi pun tahu kalau memang di lapisan bawah hanya terdiri dari senjata-senjata kelas sampah. Dan itu membuatnya memaksa harus melesat dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Namun, hingga batas kemampuannya, ternyata ia hanya dapat mengambil senjata sampah juga. Waduh, gak jauh beda dari saudaranya itu. Dan setelah dua orang kampret itu, kini giliran Zen lah yang akan mengambil perannya. Maka dari itu Zen ia pun membayar 100 batu yuan dan ingin menambahkan senjata tingkat tinggi di dalam daftar senjata yang ada di atas sana. Pedang, aku ingin pedang ini, pedang rahasia dewa, ujar dari Zen. Mendengar hal itu membuat Zen ditertawai dan itu membuat Zen heran dan ia juga bertanya, Pak Tua, sebenarnya pedang ini senjata apa sih? Kulihat orang-orang menertawaiku. Waduh. Ya, di sini Pak Tua itu ia menjelaskan kalau pedang yang dipilih oleh Zen adalah pedang master terdahulu yang master itu tinggalkan. Apakah master tua itu telah mati? Tanya dari Zen. Namun di sini Pak Tua itu ia menjelaskan, tidak. Dia tidak mati, dia hanya sedang menyerang Heavenly Venerable lain atau raja lain lah, repot aing. Dan karena Zen telah membayar dan memilih item yang ingin ia rebut, maka dari itu Pak Tua itu ia pun meletakkan senjata pilihan Zen di bagian teratas di tempat itu. Dan sekiranya telah siap di sini, Zen ia pun melesat ke udara, melewati di antara senjata-senjata yang ada. Dan melihat Zen yang dapat melewati ketinggian 15 feet, membuat Pak Tua itu sedikit shock. Dia, tidak, aku harus melaporkan hal ini kepada Master Kuil. Maka dari itu, Master, ada bocah pendatang baru yang bergabung dengan kuil kita untuk mengambil sebuah senjata. Namun entah siapa yang menemukannya dan kini bocah itu dia ada di udara sampai ketinggian 15 feet. Mendengar hal itu menggunakan token komunikasi, Yun Luo doi berujar, ya, aku tahu siapa dia. Akulah yang membawanya datang ke kuil kita. Dan apapun yang telah ia dapatkan biarkan saja, berikanlah kepadanya, sambut dari Yun Luo. Dan untuk Zen sendiri saat ini dia ada di ketinggian 19 feet dan hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk dapat menuju senjata yang ia inginkan. Dan di sini Zen ia juga berujar, aku harus menggunakan setidaknya 4000 kekuatan sisik naga untuk dapat mencapai tempat ini. Dan aku akan menggunakan lebih banyak lagi untuk dapat mencapai puncaknya. Maka dari itu, dengan menggunakan 6000 kekuatan sisik naga, Zen ia melesat mengincar pedang yang ia inginkan. Dan itu membuat Pak Tua yang melihatnya dia sedikit terkejut. Gila, bocah itu, dia benar-benar berbakat. Tidak, aku harus memberikannya sedikit tantangan. Dan setidaknya ketika mantan pimpinan kuil bertanya, setidaknya aku telah berusaha. Maka dari itu ketika Zen akan meraih pedang itu, pedang itu berpindah tempat. Waduh. Hei, melihat hal itu membuat mereka yang ada di bawah sana, mereka berujar, hei, lihat, pedang itu bergerak. Apakah ada seseorang yang mengendalikannya?
Ya, mendengar hal itu membuat kakek tua ia beralasan. Seharusnya senjata dari Master Kuil itu dia memiliki kecerdasan spiritual. Maka dari itu, jika kau ingin mendapatkannya, kau harus berusaha lebih keras. Hei, mendengar hal itu membuat Zen berujar, baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya lagi. Maka dari itu, Zen ia pun kejar-kejaran dengan senjata suci itu. Walaupun ia pada akhirnya, ia mendapatkan pedang itu. Dan setelahnya Zen ia pun kembali turun dan ia tak merasakan kalau ternyata pedang ini memiliki kecerdasannya sendiri. Dan itu membuatnya berujar, hei, setelah aku mendapatkan pedang ini, aku tidak merasakan ada kecerdasan spiritual. Apa jangan-jangan kau mengendalikannya ya? Ujar dari Zen yang tak dapat dibantah oleh kakek tua itu. Ya sudahlah. Aku sebenarnya ya hanya ingin tahu aja tentang pedang ini. Baiklah, selamat tinggal, ujar dari Zen. Dan setelahnya Zen ia pun kembali menemui Yun Luo. Di mana Yun Luo ia berujar, hei lu Zen, ku dengar dari Pak Tua di Aula Shen, kau mendapatkan pedang rahasia dewa ya? Selamat ya Luo Zen, ujar dari Yun Luo. Iya, aku hanya beruntung, sambut dari Zen. Bagaimana kabarnya Shun? Tanya dari Zen. Ya, sembari menyerahkan solutnya. Di sini Yun Luo ia berujar, aku telah memulihkan jiwanya sebanyak 60% dan sekarang jiwanya telah kembali ke tahapan jiwa silver. Hei, mendengar hal itu membuat Zen pun senang. Tapi jika dipikir-pikir kenapa dia belum bangkit, pikir dari Zen. Ya, sebenarnya dia telah bangkit, hanya saja dia pura-pura untuk tertidur. Dan tampaknya dia tidak ingin berhubungan dengan diriku. Karena ya, mau bagaimanapun, satu-satunya manusia yang dapat ia percaya hanyalah dirimu. Di sini Yun Luo ia juga berujar, baiklah, aku akan pergi menyiapkan tempat untuk dirimu. Dan sekarang ya, kau temuilah si Shun itu, ujar dari Yun Luo. Dan benar saja, setelah ditinggal berdua, kini solut yang ada bersama Zen mulai bercahaya. Muncul sebuah titik cahaya yang keluar dari dalam solut yang langsung masuk ke dalam tubuhnya Zen. Dan tak lama setelah itu, Shun ia pun kembali bangkit kembali setelah jiwanya hampir saja hancur setelah ia menyelamatkan Zen tempo hari. Dan selesailah alur cipta dari apoteosis kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk si Luo Jen. Dan terima kasih yang udah dan niat dan ingin donasi di deskripsi ya. Waduh, ditunggu. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.